سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث garam satu laut dibawa ke sini gitu. Udah mudah sekali marah gitu ya Bunda ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Maka pada saat kok seperti itu ya mudah marah, tandanya lelah jiwa kita ya. Yang ketiga adalah tidak termotivasi melakukan sesuatu. Nah, ini mager, males, tidak termotivasi bahkan pada hal-hal yang biasa disukai gitu kan. Bunda Pita menyukainya adalah mengajar anak-anak, ketemu anak-anak, padahal udah hobi sekali nih ya ketemu anak-anak. Tapi pada saat, mohon maaf Bunda Pita, saya contohkan ya, Bunda Pita ada mengalami sebuah kejadian, kemudian terasa capek jiwanya, lelah jiwanya, kemudian wah aku kok kayak nggak mau nih ke sekolahan, aku nggak mau ketemu anak-anak, padahal dulunya menyukai sekali, sebelumnya menyukai dan semangat ya melakukan ada KBM ya, belajar, kegiatan belajar mengajar, tetapi pada saat ada lelah jiwa nggak mau mengerjakan. Contoh pula saya saat waktu itu pernah mengalami fase ini, saya lelah sekali jiwanya ya, kemudian saya biasanya senang sekali marketing gitu kan. Tapi 40 hari kurang lebih ayah Bunda, 40 hari sampai 50 hari saya tuh cuma di rumah gitu kan. Saya enggak mau marketing gitu kan. Padahal dulu masih luar biasa semangatnya gitu ya. Karena apa? Ngambek gitu kan. Ngambek, lelah jiwanya gitu ya. Dan setelah itu astagfirullahaladzim, ya Allah saya yang salah gitu kan. Dan bergerak kembali, semangat lagi karena dapat obatnya ya Bunda ya. Kemudian tanda yang keempat, sering gelisah. Kemudian ada ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya dalam hal masa depan. Nah, ini banyak terjadi pada orang yang, maaf Bunda, depresi, stres. Bukan stres yang ini ya kemana-mana gitu, enggak. Maksudnya ada level energi yang memang turun sekali ya, kemudian gelisah sampai seperti ini. Saya sama keluarga saya besok makan apa ya gitu. Berarti ini kan menghina Allah kan? Karena apa? Cicak saja sudah dijamin rezekinya. Kenapa sampai ada khawatir tentang dirinya dan keluarganya tidak dapat makanan? Allah pasti kasih, tetapi karena lelahnya jiwa kemudian menjadi gelisah dan takut, makan saja tidak bisa. Kemudian ketakutan apalagi, saya bulan depan untuk membayari anak sekolah, SPP anak sekolah saya bagaimana gitu. Saya akan membayar biaya sekolah anak saya bagaimana ya gitu. Jadi ada ketakutan bahkan sampai menangis, ayah Bunda. Menangis, kemudian ada cuma di dalam kamar atau di dalam rumah, tidak mau untuk berkegiatan. Nah, ini tanda dari lelahnya jiwa, gelisah dan takut akan hari esok. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kalau sudah terjadi demikian, ini memang sudah agak kronis gitu ya Bapak Ibu ya, yang keempat ini. Kemudian yang kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba gitu ya, bukan menangis karena haru ya, karena haru membaca Al-Quran, bukan gitu, tetapi karena ada ingatan-ingatan ya dari data-data masa lalu traumatik ya, kemudian ada negatif deep anchor ya, peristiwa yang menyakitkan, tiba-tiba itu menangis meleleh ya, bahkan itu tadi yang saya sampaikan, di kamar sendiri nangis gitu kan. Kemudian juga di rumah nggak mau ketemu orang, malu ketemu orang. Nah, rasanya sedih luar biasa tapi nggak tahu sebabnya. Kalau ditanyain nangis, kenapa ibu? Ibu kenapa? Cuma geleng dan juga nangis. Nah, ini sudah cukup parah juga nih Bapak Ibu. Ya, saya pernah menjumpai ada kategori orang-orang seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi ada di dalam rumah ya, kemudian hanya menangis, takut akan masa depan, ini perlu diruqyah. Perlu untuk supply ya, energi dari Al-Qur'an itu, bacaan Al-Qur'an itu harus intens terus menerus ya. Kemudian yang keenam,
mulai terasing ya dengan sekitarnya, merasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Padahal keluarganya banyak, tapi sepi. Nah, itu tadi nangis terus gitu kan. Kemudian lebih asik membayangkan kehidupan idealnya yang diciptakan dari pola pikirnya sendiri. Melamun berarti Bapak Ibu. Di sini orangnya seringnya melamun karena dia senang terasing, kemudian merasa sendirian padahal teman-temannya banyak, galau, gelisah, dan isinya bayang-bayang, ya bayang-bayang di dalam pikirannya sendiri. Yang ketujuh, tidur mulai tidak nyenyak. Tanda jiwa yang lelah, ada insomnia. Tidurnya tidak nyenyak, saat bangun badan terasa tidak nyaman, maaf tidak bugar, dan maaf pegel-pegel gitu kan. Ini saya udah istirahat ya gitu, tapi rasanya itu kayak enggak nyenyak tidurnya, maka pada saat bangun gitu ya tidak bugar ya, lesu. Jadi pagi hari itu dan seharian itu bahkan berhari-hari menjadi lesu. Nah, pada saat lesu seperti itu tentu akhirnya tidak semangat bekerja. Maka itu adalah tanda jiwa dan batin seseorang tengah mengalami kelelahan yang luar biasa. Maka adalah saran yang terbaik untuk hentikan sejenak aktivitas yang menyita banyak waktu, ayah bunda. Aktivitas apa nih? Aktivitas secara dunia gitu. Oh ya, yang ketiga kurang jelas Bunda Indrisya. Yang ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Males Bunda. Saya biasanya marketing, tapi saya enggak mau marketing. Saya ngambek, saya males gitu. Saya protes gitu. Nah, ini tanda jiwanya lelah. Sampai badan aja tidak ringan melangkah gitu. Ya, yang ketiga itu ya. Padahal saya hobi untuk marketing, hobi ketemu orang, hobi silaturahim, tapi saya enggak mau kerjakan. Nah, itu tanda hatinya, jiwanya menjadi lelah. Sarannya adalah berhenti sejenak dari aktivitas yang menyita banyak waktu tersebut. Untuk apa? Untuk membersihkan. Ada jendela buram. Bagaikan kita punya mobil, tubuh kita adalah sebuah mobil, sebuah kendaraan, kemudian berhenti sejenak, gerakan ada pembersih kacanya, pembersih dari kaca mobil tersebut yang bernama wiper. Nah, kita kalau diri kita manusia berarti kita berhenti, kemudian kita munajat kepada Allah, kita beristighfar. Lalu luangkan waktu untuk istirahatkan jiwa kita, sahabat. Caranya adalah tidak ada dokter Bapak Ibu, tidak ada dokter yang bisa mengobati jiwa yang lelah tadi kecuali yang punya jiwa tersebut. Yang punya jiwa tersebut siapa? Adalah satu Allah dan dirinya sendiri. Jadi untuk yang mengobati yang bisa adalah Allah dan dirinya. Caranya dekati Allah, masuk ke gua keajaiban. Untuk apa nih? Untuk tadi membersihkan jendela buramnya. Perbanyak zikir dan munajat. Gelar sajadah dalam sholat kita. Kemudian setelah itu jangan cepat-cepat untuk beranjak. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung berdiri. Jangan. Tapi kita untuk nikmati dalam duduk yang lama, bermuhasabah, menyebut nama Allah, berdoa, berbincang dengan intens ya, dengan intim. Atmosfernya diciptakan yang intim dan intens dengan Allah. Kita berbincang di sana ya, ada komunikasi ya. Kemudian contohnya ini nanti ya, kita kan ada membaca Al-Waqiah ya, dan juga ada membaca bacaan-bacaan yang lain. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, dengan waktu yang cukup. Jangan cuma 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, 10 menit. Tetapi harus ada waktu yang cukup. Bagaikan makan, kita jangan cuma 1 sendok, 2 sendok. Nggak tercover nih kebutuhan dari tubuh kita. Tapi makan ya kita bisa 1 piring sesuai porsi dari lambung kita. Seperti itu Bapak Ibu
ya. Jadi jangan cuma sebentaran kalau kita zikir kepada Allah, kalau kita membaca Al-Quran, persembahan terbaik kepada Allah. Berlama-lamalah di sana sahabat. Karena untuk apa? Untuk mengobati dari jiwa kita yang lelah, untuk mengobati hati kita, untuk merilis, membersihkan jendela buram kita sampai betul-betul disosiasi sampai ke sela-selanya, agar jiwa kita fresh dan tidak lelah. Karena jiwa yang lelah sebenarnya adalah isyarat waktu kebersamaan kita bersama Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teramat kurang. Karena banyaknya kegiatan dunia, banyaknya yang harus difikirkan, banyaknya yang harus dikerjakan. Akhirnya apa? Dunia menjadi melekat. Kalau kemelekatan adalah di sini selain Allah, adalah dunia, adalah pekerjaan kita, adalah harta kita, maka jiwa menjadi cepat lelah. Di sana Allah iri, Allah marah karena yang di dalam hati adalah dunia, harusnya adalah Allah. Nah, kemelekatan itu harus kita rilis agar nanti kita merasakan ada kebahagiaan. Jadikanlah sahabat surga saat lelahnya jiwa kita menjadi sarana batu loncatan. Wah, ternyata saya ditegur oleh Allah nih, saya rasanya gelisah, saya rasanya tidak tenang, maka saya harus mendekati yang mempunyai dunia ini, yaitu Allah. Di sanalah ada menjadi tersedia batu loncatan. Untuk apa nih ayah bunda semua? Adalah untuk menjadi pribadi yang makin taat dan makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita mendekatinya, masuk ke dalam gua keajaiban, lalu kita berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, kita dalami betul-betul sujud kita. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan cara sholat khusyuk. Di sana ada obat yang luar biasa, sahabat. Pada saat kita mau menjalankan sholat, kemudian diselaraskan antara pikiran, perasaan, rasanya kita komunikasi kepada Allah dan lisan kita. Ketiganya menyatu, akhirnya tidak sempat kita memikirkan ada kompor masih seperti apa keadaannya, jemuran masih seperti apa, tidak terfikirkan. Yang terjadi di sana adalah kita fokus dengan bacaan kita, fokus dengan komunikasi kepada Allah, fokus pada gerakan-gerakan sholat kita. Nah, tentunya pada saat kita berikhtiar ada sholat yang khusyuk, itu perlu latihan, ayah bunda. Perlu dilatih. Karena apa? Pikiran itu tidak bisa dipegang, kadang loncat-loncat, maka dilatih untuk bisa lurus, bisa khusyuk. Nanti setelah berlatih demi berlatih, maka menjadi mahir. Seringnya ayah bunda semua, kita tidak sadar lelahnya jiwa kita menjadikan diri kita mati sebelum jasad menjadi mati. Artinya apa? Kita mudah sekali mengalami putus asa. Kita mudah sekali mengalami putus harapan. Ya udahlah, aku ndak ajaib kok. Ya udah selesai aja nih belajarnya gitu. Berarti putus asa. Harusnya jangan seperti itu. Ayo tambahin lagi riyadhahnya. Ayo tambahin lagi amalannya. Ayo tambahin lagi sedekahnya. Tambahin lagi ilmunya, maka Allah nanti akan iba kepada kita, sahabat. Nah, kita harus naik nih kelas kita. Naiknya seperti apa nih? Ada rumusnya nih ayah bunda. Dulu atau sekarang, definisi arti dari nikmat itu kita sering mengartikan bahwa nikmat itu ya kalau aku dapat keajaiban gitu. Nikmat itu kalau aku dapat hadiah nih dari Allah. Nikmat itu kalau aku dapat maunah gitu kan, dapat pemberian dari Allah melalui makhluk-makhluk yang ada di sekitaran kita gitu kan.